Week DC J6 Com expires at 5225.4. Oke teman-teman, selamat ketemu kembali dengan Gamon FX ya di part 2 nih teman-teman. Jadi kita di sini ngebahas apa aja yang perlu kita perhatikan yang ada di bookmap ini, semua ini yang dimunculkan ya. Yang pertama kita dari pojok kiri dulu ya teman-teman. Nah, di sini untuk exit ya, di workstation. Nah, tapi itu nanti dulu, itu nggak terlalu penting. Ini connection, jadi kalian pakai rhythmic ya kan, pakai rhythmic atau feature ini nanti kalian hidupkan atau nggak new baru ya. Di sini kalian klik new baru ya kan, apa kalian pilih di sini apa ya. Nah, ini karena aku udah ada ya, dia fokus. Nah, udah pakai rhythmic, saya pakai rhythmic ya, ini data rhythmic. Bawah sini kalian bisa lihat ya. Jadi rhythmic ini sama kayak Devit ya, di level 2 untuk deep market ya, kedalaman untuk ambil datanya ya teman-teman. Jadi ada level 1, 2, dan 3 gitu. Nah, di sini dia buat screenshot ya. Ini buat konfigurasi untuk dari cumulative volume deltanya, ada juga ya kan, nih heatmap. Nah, ini kalian bisa disetting di sini untuk dari segi tema gitu. Nah, ini dari minimumnya yang dimunculkan ya. Nah, ini aku nggak ada setting ya, ini default. Nah, terus di sini kalian bisa setting dari cut off volumenya nih. Bukan, ini heatmap, sorry. Ini untuk heatmapnya. Kalau kalian filter, ini makin ke kanan dia filter. Jadi dari liquidity atau heatmapnya yang ada di sini, teman-teman. Ini aku gedein ya biar kelihatan. Nah, jadi di sini yang biru ini liquidity kecil nih. DC J6 Com expires at Terus yang 5225.5. rada orange ini makin besar, yang merah yang semakin lebih besar itu yang merah gitu, makin besar. Nah, ini gunanya untuk filter nih, makin kredus tuh makin hilang, makin clear gitu. Jadi yang muncul adalah orderan yang sedikit besar gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang dari bubble-nya nih, makin digedein makin gede tuh, tapi kalau aku ambilnya setengah saja karena aku kecilin lagi dikit. Nah, tapi aku mending setengah segini sih biasanya, kurang ke kiri dikit. Nah, gitu. Jadi aku ambilnya setengah ya teman-teman. Nah, ini buat marking ya. Ini ada line, ada ray, vertikal, horizontal, rectangle ini persegi, ellipse ya, text, terus channel ya teman-teman. Nah, ini buat marking, buat ngegaris-garis. Caranya gimana bang nih? Sumpah aku mau marking horizontal line. Nah, ini aku taruh di sini. Ini ada tanda horizontal. Jadi ketika aku ngecilin, mana sih tadi? Oh, ini gitu. Jadi ketahuan ini press berapa nih heatmapnya tadi. Kadang kita nggak presisi banget nih kalau kayak gini nih. Nah, gitu. Nah, kalau sudah di marking mau dihapus bisa diedit, diklik, baru klik delete ya teman-teman, atau nggak klik kanan ya, remove. Nah, ini bisa juga. Nah, kalau sudah selesai ini masih ada garis orange, itu kita harus non dulu. Nah, ya ini event line ya, cuman aku nggak pakai. Nah, ini buat informasi. Ini buat ternyata volume di sini berapa gitu. Nah, ini buat panah ya, buat ini kan nggak ada nih. Nah, ini ada nih panahnya buat kursornya. Nah, ini time. Jadi time di sini kalian bisa time frame 10 mikron, kecil banget ya. Ini pergerakannya kalian bisa lihat. Nah, terus kalau 100 milisecond ya, seperti ini. Terus 1 detik seperti ini, 1 detik. Terus kita lihat dari 10 menit, ini 10 menit ya teman-teman.
ya kalau lebih suka pakai yang 30 menit. Nah, jadi lebih padat buat dilihat ya, bisa dianalisa dari ke belakangnya itu. Nah ini buat munculin fitur-fiturnya, jadi kayak bid dan asnya ya, heat mapnya. Ini kalau lagi nih hilang heat mapnya ya teman-teman. Last price, ini angka yang di bawah sini last price. Ini last price tuh. Last price gitu lah. Nah tapi ini aku bakal ke setting seperti ini. Nah ini buat pengguna future ya, buat entry. Di sini nggak bisa 0, ya kayak di forex. Dia bisanya lot 1, ini 1 di sini. Nah ini buat ketajaman warnanya ya teman-teman. Tuh, ini strong banget ya warnanya. Nah ini lebih gelap ya. Week DC J6 COM expires at 50 to 35. Absorption DC J6 COM sellers at 50 to 35. Wow, ini ramai banget nih suaranya. Imbalance. Absorption DC J6 COM expires at 5,234.5. Nah di sini ada temanya ya. Ini ada tema. Ya aku lebih suka pakai ini nih, yang defaultnya aja biasa. Terus yang di sini ada order book. Order book ini memunculkan orderan yang ada di sini nih. Nah kita gambar. Jadi si OB ini memunculkan orderan yang ada di sini. Nah orderan yang ada di sini nih. Dimunculkan di sini. Jadi dia memunculkan orderan yang ada di sini. Nih di sini dimunculkan di sini. Nah kalau kalian hanya lihat warnanya saja, tidak tahu orderan sebenarnya itu berapa di sini gitu. Jadi lebih baik kalian lihat si OB-nya juga gitu untuk melihat oh ternyata orderan di sini adalah segini 21 gitu teman-teman. Tapi kalian jangan terpaku hanya di sini, kalian juga lihat historinya yang ada di sini. Gimana cara lihatnya? Jadi kita hapus dulu. Jadi di sini ada pemisah garis ya teman-teman. Di sini ada garis pemisah dari atas sini sampai bawah sini. Ini adalah area yang belum terjadi. Jadi orderan yang ada di sini masih menanti semua di sini. Yang ini yang udah terjadi. Jadi kita bisa lihat historinya di sini. Oh ini ada order, ini ada order, gitu. Kita lihat sebelumnya itu ada pengurangan order nggak dari tadinya example ya. Di sini 12, ya di sini 12. Oh di sini tadinya adalah example aja ini contoh. Ternyata 20. Dari 20 kan berkurang nih, jadi 12 gitu. Jadi 20 jadi 12. Oh ternyata dia terjadi pengurangan order di sini. Di sini sampai sini gitu. Terjadi pengurangan order. Kenapa kok terjadi pengurangan order? Berarti ini udah tidak di-respect. Ya kan? Ini sampai sini tidak di-respect. Perjalanan dia sampai sini dia di-respect. Oh, berarti dia bisa turun ke bawah karena dia tidak di-respect yang di atas ini gitu. Ternyata pindah ordernya, pindah di bawah gini contoh ya. Di bawah ini makin besar orderannya, makin naik gitu. Tadinya di sini 10. Jadi 30. Naik lagi jadi 60 gitu. Gimana Bang cara taunya itu dia berubah orderannya? Kita bisa geser ini ya. Ini kita klik, kita geser. Nah, kita lihat dari si OB-nya. Nah, kalau masih nggak bisa kita zoom ya, kita scroll, kita geser. Nah, oh ini tadinya 13 nih orderannya. Ini contoh, kita lihat dari sini contoh simple. Nanti orderan yang besar banget ya yang jadi patokan. Ini oh ternyata tuh makin tebal jadi 20. Oh makin strong nih buat dikejar nih, makin strong. Tapi kesini kok putus Bang. Nah ini putus di sini jadi 14, berarti dia tidak respect dengan price ini gitu, kecuali dia dipasang lagi orderan besar. Makanya dia ada penurunan naik sampai sini putus, ya udah turun lah dia gitu.
pindah di bawah sini. Jadi orderan besar di bawah sini ada sekitar 32. Dia mantul-mantul di bawah sini. Nanti ketika deal dengan harga buyer dan seller, dia bakal jebol ke bawah gitu. Jadi kan ini orderan ini di price ini dia mencoba mantul nih 1, 2, ini hampir ya 3, ini 4, mampu nggak nih kelimanya, dia jebol untuk ke bawah gitu. Kalau pun jebol di bawah sini masih ada penahan lagi nih buyer, tapi kalau jumlah sellernya langsung besar, dia mantap untuk jatuh gitu. Biarpun di sini terjadi buy sweep ya, ini dari sini buy sweep, dia turun gitu. Kan di sini langsung turun. Kalau mau scalping pendek-pendek juga bisa, dari sini sell, sini sell gitu. Dari indikator satu ini aja udah cukup ya teman-teman. Buy sweep ini juga bisa jadi patokan. Ini buy sweep turun, oh ini buy sweep tapi ini gagal nih, ya udah SL tipis-tipis aja kalau pakai indikator ini ya kan. SL di pucuk nih jatuh, dapat berapa pip dari sini ke sini udah cukup. TP nya aku biasa ambil heatmap terdekat atau ya biasa ambil heatmap terdekat kalau ada yang terdekat ya. Kalau nggak ada aku langsung biru dikit sekitar 20-30 pip TP kalau aku gitu caranya. Nah terus, nah di sini kan si Obi udah. Nah yang kanannya lagi, tadi kan heatmap, ini heatmap udah dibahas, si Obi udah, yang CVD yang di kanan ini memunculkan, terlihat yang aku munculkan di dalam sini adalah kita hapus dulu ya. Absorption DC J6 COMEX sellers at 5,236.1. Yang dimunculkan di sini adalah show bid ya, terus VWAP line yang ini nih. Nah ini VWAP, ini POC ini VWAP. Nah VWAP, jadi di sini yang warna putih, yang aku kasih warna putih dia VWAP, yang bawah ini POC, point of control, dan yang atas VWAP. Nah data yang kumunculkan di POC ini berbentuk delta, jadi aku show di situ adalah delta. Nah backgroundnya aku kasih warna ini, POC nya aku kasih warna kuning, ini POC nya gitu. Aku lebih suka kalau dia pergerakan harga ini di atas POC, aku lebih suka untuk ambil buy. Tapi kalau dia keadaan di bawah, market di bawah dari POC ini, aku lebih dominan untuk ambil sell gitu teman-teman. Jadi namanya juga point of control ya teman-teman ya. Jadi kalau dia berada di atas dari POC ini, aku dominan untuk ambil buy. Tapi kalau dia di bawah dari POC ini ya, aku ambil sell. Karena ini point of control ya teman-teman gitu. Dan valid ya, POC dan VWAP. Ini VWAP nya ya, VWAP dan POC ini di bawah dari pergerakan harga. Nah jadi aku berani untuk ambil B, cari retesan dari heatmap B, ini ambil B lagi gitu. Sebenarnya dengan dua hal itu sudah cukup teman-teman. Yang penting kalian paham dari heatmap ya, heatmap ini, VWAP ini, POC ini, kalian udah mantap banget lah. Lalu kalian bisa ambil scalpingan dengan ini ya, indikator yang ini sebenarnya adalah sweep. Nah ini sweep, jadi kalau dia ada warna hijau buy sweep, ini kan buy sweep
buy sweep berarti di sini kita nge-sell, TP nya di bawah sini, di bawah dari titik-titik indikator ini gitu. Ini buy, TP nya di bawah sini gitu. Nah, buy sweep lagi, TP nya di sini. Jadi kalau kalian mau TP di heatmap ya tetap ngebuy, tapi ini buat scalpingan doang. Ini buat scalpingan gitu. Ini kan buy sweep berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, ketutup dong sampai sini. Ini kan. Ini juga buy sweep, langsung TP dari bawah sini. Buy sweep nih. Ini buy spike. Tapi lebih dia kedorong kan, ini nge-spike dia ke atas, terus dibanting ke bawah. Pas di heatmap ini baru bisa TP juga untuk nge-sell-nya ya gitu, buat retestan. Jadi banyak yang dipahami dan dilihat di sini teman-teman. Oke, jadi kita kali ini sudah mempelajari soal heatmap ya, heatmap yang seperti ini. Oh, ini satu lagi nih, ini heatmap awan ya teman-teman. Ini jangan terlalu diperhatikan karena ini heatmapnya tebel banget, tapi dia orderannya kecil, tapi dia warnanya merah. Ini warnanya merah, makanya kalian perlu memperhatikan COB nya nih. Oh, ternyata heatmapnya bener tebel awan, tapi dia nggak yang strong banget gitu. Yang strong banget itu enak dilihat itu yang seperti ini. Oh, ternyata orderannya 35 gitu. Gede nggak nih orderannya? Lebih bagus lagi dia di atas 35, di atas 60 itu bagus. Di atas 100 itu biasa dia bisa mantul-mantul begini, bisa kita ambil buy absorptionnya. Tapi kalau dia mantul berkali-kali, aku nggak ngajar, nggak. Absorption DC Phase 6 COM expires at 5,235.7. Tidak menganjurkan untuk ambil buy-nya di absorption itu, karena kalau dia udah mantul-mantul dia dari harga seller hampir mendilkan harga buyer yang di bawah situ, bisa dijebol untuk ke bawah seperti itu. High risk lah. Oke, dari ini kita udah pelajari soal heatmap, volume ya, COB, semua yang ada di sini udah kita pahami. Yang ini belum ya. Nah, terus ini udah ya, rhythmic dip of market ya, kedalaman market gitu. Nah, terus ini kita lihat, aku menggunakan exchange COMEX ya teman-teman di sini. Terus aku menggunakan GC J6 ya. Ini untuk kontrak size terbaru, jadi setiap tahunnya dia bakal berubah ya teman-teman ya. Nah, ini bisa kalian coba yang lain ya, ES ya, dari Nasdaq ya. Ini kodenya beda ya. Nah, sekarang tuh H6 kalau nggak salah ya. Ini dari yang lain juga ada crude oil juga ya, di H6 kalau nggak salah, kalau nggak H6 J6 nih buat buka chart lainnya gitu. Kalau kalian mau crypto juga bisa, jadi kalian harus connect di Binance Future ya teman-teman, dengan menggunakan Cloudflare ya teman-teman ya. Ini Cloudflare. Jadi apa bang gunanya Cloudflare ini? Buat kalian bisa kehubung ke Binance, karena di Indonesia itu dikasih apa ya, firewall lah semacam gitulah, jadi kita nggak bisa langsung connect ke dalam Binance ini gitu. Nah, ini contoh kita buka Binance nih, BTC USDT. Ini aku jadikan satu biar nggak terlalu berat ya buat datanya. Nah, tinggal kita subscribe aja. Nah, ini kita buka chartnya. Oke, dari Binance ya, kita lihat dia ada heatmap di atas ini terang-terang ya, kita lihatin dikit. Kita lihat di sini. Nah, ini orderannya gede-gede ya di atas ini, merah-merah ya. Di bawah ada nggak? Kosong ya. Mungkin dia ada konsolidasi naik sampai atas ini. Ya kan biasanya kalau di kripto ketika di jalan mantul
ekstraksi, mantul, sampailah titik ini. Nanti kita lihat orderan mana yang terdekat yang di atas dan di bawah. Sesimpel itu kalau kalian pakai bookmap. Tapi kalau kalian punya technical gacor, lebih bagus lagi pakai technical kayak gitu. Oke, sekian dari teman-teman. Ini kita di part 1 ya, part 2 ya teman-teman. Nah, nanti kita bisa lanjut part 3 cara entry-nya ya teman-teman. Part 3 apa ya? Kita lihat dulu. Part 3 itu nanti ngebahas soal apa ya? Part 3 mana part 3 ini? Kita lihat dulu part 3. Ini absorption, nanti kita bahas soal absorption. Oke, kita tutup dulu teman-teman.